Ji, Ro, Lu. English with Mrs. Lida. Hi there everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing all guys? I hope everything is okay for you all. And guys, today we are going to do some reading comprehension. But before that, I'd like to say that I am very grateful for all of the support given to this channel. Thank you so much, and I wish that all the good things in the world are always be with you. Okay friends, let's go back to our topic today, reading comprehension. Teman-teman, kalian tentu sering banget disuguhi bacaan berupa teks dalam bahasa Inggris. Kemudian diminta untuk membacanya. Lalu setelah itu, kalian masih diminta untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, teman-teman, aktivitas yang kalian lakukan tadi merupakan salah satu bentuk yang dilakukan dalam reading comprehension. Seperti yang kalian tahu, reading itu artinya membaca dan comprehension artinya pemahaman. Jadi, soal yang diberikan setelah teks itu dimaksudkan untuk menguji pemahaman kalian setelah membaca sebuah teks. Jadi, teman-teman, kali ini kita akan berlatih membaca dan memahami bacaan serta menguji pemahaman kita tentu saja dalam sebuah teks naratif yang judulnya Two of Everything. Sebelum kita mulai membaca, coba kita lihat beberapa kosakata yang kita temukan dalam teks. Yang pertama adalah brush. Ini adalah kata benda. Ada yang tahu apa artinya? Ya, benar. Brush ini artinya kuningan. Kemudian kata yang kedua adalah pulled out. Ini kata kerja atau verb. Apa artinya teman-teman? Artinya adalah mengeluarkan. Kemudian ada pot. Ini kata benda. Pot ini sejenis jambangan ya, atau bisa kita sebut belanga. Nah, kata yang terakhir adalah identical. Ini merupakan kata sifat atau dalam bahasa Inggrisnya adalah adjective yang artinya sama. Oke teman-teman, mari kita langsung saja menuju pada bacaannya. Baiklah teman-teman, mari kita langsung membaca teks dengan judul Two of Everything. Kalian nanti juga bisa mempraktekkan membaca di rumah masing-masing, di depan layar HP kalian ataupun di layar laptop kalian. Kita mulai ya. Once upon a time, old and poor Mr. Haktak found a large brass pot in his garden. He decided to put his purse in it. Then he carried it home. Mrs. Haktak was very happy with the pot. Suddenly, her hairpin fell into the pot. Mrs. Haktak reached and pulled out 2 hairpins and 2 purses. What a magic pot! Then they began to drop items into it, and soon had 2 of everything. One day, Mr. Haktak went to a market. At home, Mrs. Haktak did housework, then rested for a while. She stooped over the pot to look inside. At that moment, Mr. Haktak kicked the door because his hands were full of packages. Bang! Mrs. Haktak lost her balance and fell into the pot. Mr. Haktak found that he had 2 of Mrs. Haktak. This presented a problem. Finally, Mr. Haktak got an idea. He fell into that pot, and soon there were 2 of Mr. Haktak. 2 new Haktaks became husband and wife.
All of them become friends and build 2 identical houses with identical furniture. Nah, teman-teman, kita sudah selesai membaca teks dengan judul Two of Everything. Selanjutnya kita coba melatih pemahaman kita akan teks yang sudah kita baca tadi dengan menjawab beberapa soal. Soal yang pertama adalah What has been found by Mr. Haktak in the garden? Pilihannya yang pertama A purse, B a hairpin, yang kemudian C a large brass pot, D a magic pot. Perlu kita perhatikan baik-baik, dalam pertanyaan ini ada keywordnya atau ada kata kunci yang nanti bisa kita linkkan dengan teks yang ada atau teks yang sudah kita baca tadi. Nah, keyword dari pertanyaan pertama ini kira-kira adalah kata found dan in the garden. Pertanyaannya ini kan artinya apa yang telah ditemukan oleh Mr. Haktak di kebun itu. Nah, kita cari di teks tadi kata found dan in the garden. Di manakah letak kata found and in the garden? Ternyata kata found dan in the garden itu ada pada paragraf pertama. Nah, ini kita bisa baca pada paragraf pertama. Once upon a time, old and poor Mr. Haktak found a large brass pot in his garden. Yang artinya, pada zaman dahulu kala atau pada suatu waktu, seorang tua dan miskin Pak Haktak menemukan sebuah belanga kuningan besar di kebunnya. Jadi, yang ditemukan Mr. Haktak di kebunnya tadi adalah a large brass pot. Jawaban yang paling benar adalah yang C. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Why is the pot called a magic pot? A. Because it can make the owner of the pot become rich. B. Because it has a magical history. C. Because it can detect magic. D. Because it doubles everything that puts in it. Ada yang bisa langsung jawab? Baik, kita coba untuk menganalisa soal ini. Pertanyaannya arti dari pertanyaan ini adalah mengapa belanga ini disebut sebagai belanga ajaib? Nah, kita cari keywordnya. Dalam soal nomor 2 ini keywordnya terletak pada kata a magic pot atau belanga ajaib. Kata magic pot itu tadi kalian bisa temukan pada paragraf berapa? Nah, ternyata kita bisa menemukan kata magic pot itu di paragraf kedua. What a magic pot. Nah, di sini ditanyakan mengapa belanganya disebut sebagai belanga ajaib. Jadi, karena di sini tidak ada langsung menyebutkan alasan mengapa belanga itu ajaib, berarti ini adalah Implied information atau informasi tersirat atau makna tersirat yang ada dalam teks. Jadi untuk memecahkan masalah implied information, kita harus memahami sebuah teksnya terlebih dahulu lalu menyimpulkannya. Jadi di sini kita harus memahami maksud dari paragraf kedua, baru kemudian kita bisa menyimpulkan atau memilih jawaban yang paling tepat. Nah, di paragraf kedua ini artinya suddenly her hairpin fell into the pot. Tiba-tiba jepit rambutnya jatuh ke dalam belanga. Mrs. Haktak reached and pulled out 2 hairpin. Kemudian Ibu Haktak mengambil dan mengeluarkan 2 jepitan rambut and 2 purses dan 2 dompet. What a magic pot. Betapa ajaibnya. Padahal tadi yang jatuh 1, kemudian ketika diambil bisa muncul 2. Nah, itulah alasan atau kita bisa menyimpulkan bahwa alasan mengapa belanga tadi disebut ajaib karena
it doubles everything. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah D, because it doubles everything that puts in it. Jawaban antara A, B, C itu sama sekali tidak ada dalam teks dan salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, because it doubles everything that puts in it. Baiklah, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3 adalah, what happened after Mr. Hakta kicked the door? A. Mr. Hakta did houseworks. B. Mrs. Hakta rested for a while. C. Mrs. Hakta lost her balance and fell into the pot. D. Mr. Hakta found that he had two of Mrs. Hakta. Pertanyaan ketiga ini artinya adalah apa yang terjadi setelah Mr. Hakta menendang pintu. Nah, keyword dari pertanyaan ini adalah kick the door. Mr. Hakta kick the door. Menendang pintu. Kata kick the door itu terdapat pada paragraf keberapa? Itu pertanyaannya. Ternyata setelah kita cari, kata kick the door itu ada di paragraf ketiga. Kita baca pada paragraf ketiga tersebut ya. Nah, di situ at that moment, Mr. Hakta kicked the door because his hands were full of package. Bang! Mrs. The pot. Pada saat itu, Pak Hakta menendang pintu karena tangan-tangannya penuh dengan paket. Ibu Hakta hilang keseimbangannya dan kemudian jatuh ke dalam belanga. Berarti jawaban pada soal nomor 3 itu ada di situ. Yang C, Mrs. Hakta lost her balance and fell into the pot. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang nomor 4. Which of the following fact is not true about Mr. Hakta? A. Mr. Hakta found a large brass pot in his garden. B. Mr. Hakta's wife put a purse into the pot. Yang C. Mr. Hakta accidentally surprised his wife and make her fall into the pot. D. Mr. Hakta's idea was to double himself to solve the problem. Soal nomor 4 ini artinya yang mana berikut ini fakta yang bukan merupakan fakta tentang Pak Hakta. Nah, kita coba bedah satu-satu pilihan jawabannya. Yang pertama, Mr. Hakta found a large brass pot in his garden. Pak Hakta menemukan belanga besar kuningan di kebunnya. Betul atau tidak? Betul ya, tadi ada pada paragraf pertama. Padahal yang kita cari adalah not true. Kita coba lihat yang D. Mr. Hakta's idea was to double himself to solve the problem. Ide dari Pak Hakta adalah untuk menggandakan dirinya sendiri untuk memecahkan masalah. Nah, jika kita lihat pada paragraf terakhir, finally, Mr. Hakta got an idea. He fell into the pot and soon there were two Mr. Hakta. Akhirnya, Pak Hakta punya ide. Dia menjatuhkan dirinya ke dalam pot dan kemudian segera setelah itu muncul Pak Hakta 2. Jadi di sini yang D itu juga betul. Dia ingin memecahkan masalah karena tadi di paragraf ketiga masalahnya adalah istrinya masuk ke dalam pot kemudian berubah menjadi ada 2 istrinya. Jadi dia menggandakan dirinya untuk memecahkan masalah tersebut. D itu benar. Yang C, Mr. Hakta accidentally surprised his wife and make her fall into the pot. Pak Hakta tidak sengaja mengejutkan istrinya sehingga membuatnya jatuh ke dalam belanga. Itu tadi betul ya, karena tadi kita sudah bahas yang pada paragraf ketiga. Jadi yang C juga betul. Sedangkan yang B, Mr. Hakta's wife put a purse into the pot. Apa benar? Istri dari Pak Hakta yang meletakkan dompet ke dalam belanga. Nah, kata purse itu
kata kunci dari yang B itu adalah purse atau dompet, a purse. Kata a purse itu muncul di dua paragraf pertama dan paragraf kedua. Kita coba lihat pada paragraf pertama terlebih dahulu. Nah, he decided to put his purse in it. Tapi karena belum lengkap, kita baca dari awal. Once upon a time, old and poor Mr. Haktak found a large passport in his garden. He decided to put his purse in it. Pada suatu waktu atau pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang lelaki tua dan miskin, Pak Haktak, yang menemukan sebuah belanga besar kuningan di kebunnya. Dia memutuskan untuk meletakkan dompetnya ke dalamnya. Jadi yang meletakkan tadi Pak Haktak, bukan istrinya. Jadi yang B itu tidak benar atau not true. Sehingga jawaban dari soal Nomor 4 adalah B. Teman-teman, akhirnya kita selesai mencoba berlatih menjawab pertanyaan berdasarkan teks two of everything. Teman-teman, nanti kalian bisa juga mengerjakan latihan soal reading comprehension. Klik saja deskripsi, nanti ada link untuk latihan soal. Kalian bisa mencoba untuk berlatih mengerjakan soal bahasa Inggris berupa naratif teks ya, atau reading comprehension tentang naratif teks. Oke, I think that's all for today. See you on another video. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.